Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gista Manggalan, 42 dari Grup 4 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan, akan menjelaskan secara singkat langkah-langkah dari Praktikum Sistem Informasi Lingkungan acara ke-8. Jadi membuka peta yang sudah dibuat dari acara sebelumnya, kemudian klik ke Project, Layout Manager, kemudian Create. Ini diisi layout, oke. Nah, setelah itu akan muncul window baru yang akan membuat layoutnya. Kemudian pada bagian tengahnya klik kanan, lalu page properties. Ini sama aja gunanya untuk membuka ke item properties. Size-nya diganti yang A3. Kemudian ke bagian guides, ini untuk memberi garis-garis atau ruler pada kertasnya, biar nanti membuat kotaknya bisa presisi. Caranya klik di tanda plus, kemudian di bagian angka nolnya ini diganti yang sesuai dengan ukuran kertasnya. Nah, setelah diberi batas-batas garis atau rulernya, selanjutnya membuat kotakannya. Caranya di ini, kira-kira aja untuk bagian kotakan petanya. Setelah itu memasukkan petanya. Klik di Add a new map to the layout. Kemudian dimasukkan sesuai ukurannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ke item properties, skalanya disesuaikan. Kemudian menggeser petanya di bagian move item content dan petanya ditengahin aja. Kemudian ini diganti juga untuk koordinatnya. Selanjutnya ke bagian grid, kemudian klik di tanda plus, modify grid. Untuk grid type-nya diganti yang cross, kemudian masukkan koordinatnya. Kemudian stylenya warnanya diganti. Kemudian menyesuaikan untuk interval X dan Y-nya. Untuk koordinat sudah selesai, kemudian klik di bagian draw koordinat. Untuk left-nya diganti yang vertical ascending. Untuk yang right-nya vertical descending. Kemudian balik ke menu sebelumnya untuk bagian yang frame ini di checklist. Kemudian menambahkan kotakan lagi untuk keterangan peta dan lain-lain. Caranya sama. Sebelumnya ini untuk petanya di lock aja biar nggak geser-geser lagi. Kemudian memasukkan logo UPN. Ini pertama membuat kotakannya terlebih dahulu. Kemudian image source-nya dicari. Kalau udah nih menyesuaikan aja posisinya, bisa ditengahin. Selanjutnya memberi tulisannya. Caranya di add new label.
Di bagian sini diganti tulisannya. Kemudian ukurannya disesuaikan. Kemudian diatur untuk horizontal alignment-nya diganti center. Bagian font diganti Times New Roman, bold, ukurannya 12. Oke. Kemudian memberi garis batas untuk keterangan yang lain, caranya di add note item, kemudian add polyline. Sebelumnya ada kesalahan penulisan, ini ditambahin. Kemudian tuh keterangan di bawahnya itu ada north arrow atau arah utara, caranya diklik di bagian S new north arrow. Kemudian buat kotakannya terlebih dahulu. Kemudian menambahkan keterangan arahnya atau tulisan hurufnya. Ini ada cepat. Kemudian menyesuaikan posisinya. Setelah itu ini di grup aja biar rectangle-nya di lock dulu aja biar nggak ikut. Dan klik kanan. Kemudian menambahkan tulisan keterangan skalanya. Untuk skala dari ini aja. Add new scale bar. Ini dihapus dulu aja. Ini bisa diganti untuk stylenya. Yang pertama itu dibuat yang numerik dulu aja. Kemudian ke font and color. Fontnya diganti Times New Roman. Kemudian disesuaikan posisinya. Kemudian menambahkan untuk skala buttonnya sama caranya. Kemudian ke properties. Labelnya udah benar kilometer. Width-nya ini bisa ditambah. Juga bisa buat yang double box. Ini disesuaikan aja kalau udah. Ini kayaknya kurang tulisan skala, ditambahin di sebelum angkanya. Seperti itu, setelah itu diberi batas lagi. Beri keterangan penulisnya.
Untuk penulisan namanya tidak perlu di bold, diganti regular aja. Dan ditengahin. Setelah itu diberi batas lagi. Selanjutnya beri keterangan untuk agendanya. Nah, ini horizontal alignment-nya diganti yang kiri aja. Kemudian masukkan agendanya dengan HTML legend. Nah, seperti ini. Kemudian ini di bagian auto update-nya di uncheck aja. Kemudian menyesuaikan apa yang akan ditampilkan di keterangannya. Caranya untuk menghapus diklik di bagian minus. Kemudian untuk sungai juga nggak perlu. Untuk jalan ini di hide aja biar langsung masuk ke tulisan jalan arteri dan setapak. Kemudian ini juga di hide. Ini namanya diganti. Ini dihapus, ini dihapus. Kemudian di bagian kolom ini dibuka untuk count-nya diganti 2. Ini biar bisa ke-split jadi 2 bagian. Terus ini untuk jarak-jaraknya atau ukurannya itu bisa diatur juga. Untuk mengaturnya bisa ke spacing. Ini misalnya diganti buat kolom space-nya yang nggak terlalu mepet. Seperti itu. Terus ini berarti keterangannya yang belum itu ada sungai sama kontur. Untuk sungai sama kontur itu buatnya manual, untuk sungai pakai polyline. Jadi untuk buatnya itu sedikit-sedikit biar nggak terlalu tegas. Ini warnanya diganti nanti aja. Ini untuk yang sungai permanen, kemudian satunya untuk sungai yang musiman. Ini caranya di main properties, line style-nya. Ini kan untuk yang musiman berarti diganti yang putus-putus, misal diganti jalan setapak. Di bagian simple line diganti warna yang jadi biru. Kemudian untuk satunya juga diganti menjadi biru juga. Ini kayaknya masih ketebalan, bitnya dikurangi aja. Itu digabungin, terus di grup aja. Dan tinggal memberi keterangannya, keterangan masing-masing sungai. Caranya sama ke bagian edge label. Nah, jadinya seperti ini. Tadi sebelumnya fontnya ini belum diganti. Caranya ke bagian font aja, biasa item fontnya yang diganti.
Kemudian untuk memberi tulisan keterangan ini sebenarnya bisa langsung di bagian meja, jadi nggak perlu manual. Ini bisa dihapus saja, kemudian disesuaikan. Ini di grup semua aja. Itu kemudian yang terakhir keterangannya itu ada kontur, caranya ke add polygon. Ini caranya sama manual, jadi bikinnya aja. Salah. Nah, kemudian di copy biar bisa. Ini warnanya diganti dulu. Ini salah-salah. Di bagian stroke colornya. Ini juga bagian. Ini digedein. Kemudian menambahkan untuk keterangan. Kemudian fontnya diganti. Ini ukurannya saja, oke. Kayaknya ini masih kebesaran. Nah, kemudian diberi salah background. Background color putih, terus taruh sini. Nah, seperti ini. Tinggal memberi keterangan. Oke, kemudian diberi batas lagi karena ini udah selesai yang bagian keterangan. Kemudian yang terakhir itu ada untuk judul petanya. Untuk judul petanya itu harusnya di bawah tulisan jurusan teknik lingkungan. Jadi ini digeser semua aja, geser ke bawah. Kemudian masukkan untuk judul petanya. Misal administrasi fontnya disesuaikan. Oke. Ini horizontal alignment-nya yang center. Kemudian ini kita kecamatan. Ini fontnya dibuat reguler aja.
Kemudian ini disesuaikan lagi. Memasukkan sumber petanya. Sumbernya itu memakai peta ya, kemudian skalanya 1/20 itu lembar ke ini untuk lembar yang Yogyakarta. Kemudian disesuaikan aja. Kemudian diberi batas lagi. Ini ada salah buat lembar ya. Kemudian diberi batas untuk yang terakhir itu ada insetnya. Nah, kemudian untuk menambahkan insert itu ke window QGIS yang sebelumnya dulu. Nah, ini layout manajernya di close saja. Kemudian di uncheck list semua. Kemudian memasukkan untuk batas kabupaten. Seperti ini, kemudian klik kanan, open attribute table. Ini dicari yang sesuai. Berarti tadi di Sleman. Maaf, jadi ke bagian properties, kemudian simbol ini gantian categorize, kolomnya digantian kabupaten, kemudian classify, dan mencari kabupaten. Misal Sleman warnanya diganti hijau. Oke. Sebelumnya diganti lainnya biar warna putih aja. Untuk yang Sleman baru diberi warna yang berbeda di bagian symbol fill. Nah, jadinya seperti ini, kemudian ke label, single labels, kabupaten kota udah benar. Ini diganti yang time, Roman. Kemudian di apply aja. Ini dikecilin aja biar nggak terlalu rapat nanti. Oke. Kemudian ke window untuk layout lagi. Di kelupaan sebelumnya buat di bagian mapnya itu di lock layer terlebih dahulu biar nanti nggak ikut berubah kalau pas buat insert tadi. Kemudian add new map untuk layout dan dimasukkan yang tadi seperti itu. Kemudian ini disesuaikan aja buat
skalanya. Cara geser pakai yang ini. Kemudian di bagian frame di checklist. Kemudian ke bagian grids. Modify grid, ganti yang cross. Seriesnya diganti yang 9S. Intervalnya diganti 30. Ini intervalnya menyesuaikan aja. Misal dibuat turunnya 15.000, jadinya bakal kayak gini. Kemudian di draw koordinat di checklist, horizontalnya diganti descending, koordinat ini di nolin aja seperti ini. Untuk insetnya sudah jadi, kemudian yang terakhir itu membuat skala untuk yang bagian ini dan keterangannya. Caranya sama. Hasil akhirnya seperti ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.